selalu dalam kata dan nada. Di stasiun radio keluarga Anda, Heartline FM. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Ya, shalom, selamat malam hai listener. Kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dari jalan kebagian nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Seperti biasa tentunya program ini terselenggara berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dan pastinya di malam hari ini juga Mayor mengundang Anda untuk dapat bergabung di jalur interaktif ya, di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan di studio senang sekali untuk bisa bertemu dengan narasumber kita di malam hari ini. Ini menarik karena runtutan program yang akan tersiar dengan narasumbernya beliau ini yang sesi ketiga. Wah, menarik nih ya. Nanti kita dengar saja topiknya Mission Care versus apa nih tentunya malam hari ini. Dengan narasumber kita malam hari ini Bapak Sando Sutarna. Shalom, selamat malam Pak Sando. Shalom Mayor dan heart listener dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sando sudah hadir tentunya malam hari ini. Yes. Sebelum menyampaikan membuka kita dalam doa, Mission Care versus apa sih malam hari ini Pak? Jadi malam ini Mayor, jadi Mission Care versus Mission I Don't Care. Mission I Don't Care. Wah, kenapa nih sampai versusnya Mission I Don't Care nih? Namun sebelum ke topik tersebut, Mayor mengundang Pak Sando untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilahkan. Baik, heart listener dimanapun Anda berada, mari kita merendahkan hati kita, kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Allah Roh Kudus yang tinggal diam dalam kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua di sini untuk melaksanakan siaran Mission Care, dan juga kiranya Allah Roh Kudus memberkati siaran ini sejak awal sampai akhir, memberkati heart listener dimanapun mereka berada malam hari ini. Biarlah kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semuanya, Roh Kudus Kau pimpin mulai dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan tentunya untuk topik malam hari ini, Mission Care versus Mission I Don't Care, kepada Pak Sando dipersilakan. Oke, baik heart listener, Mayor dimanapun Anda berada. Jadi Mission Care versus Mission I Don't I Care. Don't Care. Jadi kalau I don't-nya dibuang, sama dong. Ya, Mission Care versus Mission Care. Tapi kenapa? Intinya malam hari ini saya menyampaikan topik kelanjutan dari dua topik sebelumnya, dua seri sebelumnya itu. Malam ini I don't, ada kata-kata I don't. Ya. I don't. Nah, sebelumnya mari kita mendasari dulu dengan ayat Alkitabiahnya nih Mayor. Oke. Jadi mari heart listener dimanapun Anda berada, kalau memang Anda ada Alkitab silakan dibuka. Kita akan mendasarinya dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Ya. Nah, demikian bunyinya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia. Ya. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, Oke. jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ya. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang pada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Iya. Menarik. Menarik sekali, karena inilah yang akan mendasari idonnya kita nih. Wow. Iya. Kalau kita lihat perikop ini kan, kalau kita lihat perikop yang tadi saya sampaikan itu Mayor, Iya. kelihatannya kan anak muda yang kaya raya ini kan care kan, Iya. Sangat care. sangat care lah. Sangat care. Intinya sampai dia bilang, "Kok sejak muda aku sudah ikuti, jangan membunuh, jangan berzina, bla bla bla. Sudah saya ikuti guru, Iya. apalagi yang kurang?" Nah, Yesus bilang, "Jual segala hartamu, ikutlah aku." Sedih. Kenapa? Banyak hartanya. Iya. Berarti sebetulnya dia care apa I don't care? Setengah care atau setengah I don't care ya Pak ya? Jelas I don't care. Karena kan intinya kan firman Tuhan juga mengatakan di mana hatimu berada, di situ hatimu berada. iya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti kan hatinya dia adanya di Hartanya.
Kalau kita bicara mission care kan bicara apa? Hati. Bicara hati berbagi, hati peduli kan. Yes. Nah, perikop ini menyatakan ternyata yang care itu bisa I don't care. ini dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri loh terhadap orang kaya ini. Mm-mm. Jadi sebetulnya Yuni nggak care gitu loh. Sebetulnya dia I don't-nya yang kuat di situ. Kenapa seperti itu? Karena ini anak muda kaya ini, Ya. dia berpikir sudah baik. Karena kan di sini jelas kan, guru yang baik. Seakan-akan kan dia mau menyatakan kan, Yesus kamu baik, saya Iya, juga baik. Levelnya sama nih. Sama levelnya sama Iya. Yesus nih. Tapi kan Yesus bilang, mengapa kau katakan aku baik? Mm-mm. Di sini kan Yesus balik disindir, Iya. tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Itu satu Mm-mm. yang saya tangkap, orang muda ini berpikir dia sudah baik. Kemudian yang kedua, ya kan, Mm-mm. terbuka nih Yesus kan bilang, di sini Yesus dipancing nih dia. Ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan bersinah, bla 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 dan apa orang itu bilang? Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, apa itu artinya? Dia berpikir hidupnya udah nggak masalah. Hukum Iya kan? Ya, hukum Tita Allah semua hukum Tita Allah- Taurat sudah Tita Allah dilakukan. sudah kujalankan semua nih. Jadi kan dia berpikir hidupnya Aman nih. aman. Terjamin lah. Udah nggak masalah dong. Mm-mm. Jadi menurut penilaian dia hidup saya ini udah nggak masalah dong. Yes. Betul kan? Mm-mm. Nah, kemudian ya kan dari sini juga menyatakan bahwa dia karena berpikir hidupnya sudah masalah dan dia merasa dia udah 100% ikut aturan. Ya. Kan aturannya begini, jangan membunuh, jangan mencuri, bla 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 dan lain sebagainya. Sudah kuikuti. Aturannya semua sudah kuikuti. Ya. Tapi apa? Keadaan yang sebenarnya. Begitu suruh jual, banyak harta. Berarti sebetulnya dia di dalam hatinya itu yang ada hanya hartanya. Ya. Jadi dia merasa dirinya baik karena hartanya. Merasa dirinya sudah tidak masalah karena hartanya. Berarti mampu berbuat baik karena ada yang dimilikinya. Korek, 100%. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah standar care itu di harta? Cienlah. Enggak kan? Enggak. Bicara care, bicara hati. Hati. Bicara kan jelas tuh. Menjangkau yang tidak, tadi kan Mayer udah bukan. Iya. Menjangkau yang tidak, Tidak terjangkau. terjangkau. Ya kan? Mm-mm. Untuk berbagi dan Peduli. karena pemikiran kita terkadang tuh terkunci. Ya. Jadi kalau sama seperti anak muda ini nih. Saya juga dulu seperti dia sebetulnya kurang lebih sama lah. Sesuai Kita aturan ya. Iya, satu sesuai aturan. Terus kita punya mindset berbagi itu seakan-akan berbagi, wah bagi duit nih. Iya. Betul kan? Mm. Hampir 95% orang mindset itu kalau denger Kata berbagi. bagi dong. Dengar kata bagi dong itu wah, duit nih. Iya kan? Iya. Misalnya kita ketemu seseorang Mm-mm. yang kita tahu orang ini secara ekonomi kurang, dari jauh lihat kita, Pak, apa kabar? Aduh. Duit nih. Betul kan? Iya. Kita kadang-kadang begitu pemikir. Padahal belum tentu orang tuh mendekati kita tuh belum tentu. Karena duit. Walaupun sebetulnya umumnya kadang-kadang ya ujung-ujungnya UUD UUD. juga. Iya kan? UUD Iya. juga. Walaupun tidak seperti itu, tetapi umumnya seperti itu. Mm-mm. Nah, inilah konteksnya gitu. Jadi sebetulnya anak muda ini keadaan yang sebenarnya nih sebetulnya. Yang pertama satu. Dia mencari Tuhan untuk apa ini? Kan jelas nih, di sini dia sampai berlari loh, dibuka dengan tuh. Yesus lagi jalan, Iya. datanglah seorang berlari-lari. Berarti kan secara apa ya? Secara mentality anak muda ini kan memang mau cari Tuhan. Yes. Ya kan? Tapi sebetulnya dia mencari Tuhan ini kalau dilihat dari perikop nih secara keseluruhan, dia mencari Tuhan itu untuk pembenaran diri. Atau untuk mendapatkan reward. Untuk pembenaran diri dulu. Mm-mm. Gue sama kayak kita lah. Oh, kita sosial, kita berbagi, kita peduli. Mm.
Udah cukup lah nih. Seakan-akan tindakan kita itu tuh untuk supaya diri kita dianggap benar. Atau memuaskan diri. Itu nanti yang kedua. Sabar dulu. Iya. Sabar dulu. Oke. Iya kan, supaya hard listener nih bisa menyimak, mendengar, memahaminya nih dengan klik gitu loh. Oke. Nah, ya kan Mayer kan? Jadi Siap. dia ini nyari Tuhan untuk sebetulnya awal dari perikop ini saya tangkap nih, dia untuk pembenaran diri dulu. Kita cari Tuhan deh supaya kita ini dianggap quote unquote dianggap benar. Ya. Nah, sama seperti kita, kadang-kadang kita melakukan tindakan sosial, berbagi dan peduli, ini motivasinya nih untuk dianggap benar atau apa? Padahal yang namanya berbagi dan peduli itu sebetulnya sebagai manusia Kristiani, sebagai manusia rohani, itu bukan pembenaran diri, tapi itu kewajiban. Ya. Karena itu hukum kasih, ingat loh hukum kasih itu. Kasihilah sesamamu manusia, titik di situ dulu. Jadi bukan untuk dianggap benar atau pembenaran diri, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya kan? Yang kedua, dia ini anak muda ini dia mencari Tuhan untuk kehidupan agamawi. Karena kan tadi Tuhan kan bilang engkau tahu perintah Allah jangan membunuh apa. Oh, itu kuturuti sejak masa mudaku. Berarti kan dia menjalani hidup agamawinya berdasarkan aturan itu kan? Iya. Betul kan? Betul. Dia di situ tuh letak keadaan yang sebenarnya dari perikop ini mengajarkan kita ini melakukan tindakan care, berbagi dan peduli ini apakah hanya untuk menunjang kehidupan agamawi kita? Kan Mission Care kan organisasi nirlaba Kristen. Ya. Ya, kita berbagi dan peduli di Mission Care ini ya karena kekristenan kita. Tapi kan kekristenan quote unquote nih kekristenan yang betul-betul kekristenan versi Yesus atau kekristenan versi agamawi. Oh, beda loh jauhnya Meher. Tuh bedanya jauh tuh. Apa nih Pak? Kekristenan yang ini Versi Yesus dan versi ini, agamawi. ya makanya ini kan dibuktikan nih. Berarti kan anak muda ini kan versi agamawi. Ya kan? Jelas tindakan dia ini memang dia cari Tuhan. Untuk dibenarkan, makanya dia bilang Yesus, engkau baik. Apa Yesus kan kebalikannya. Kenapa engkau bilang engkau baik? Padahal di sini Yesus jelas state clear loh. Tidak ada yang baik selain Allah saja. Nah, berarti sebetulnya apapun tindakan kita, menurut kita ini sudah baik nih. Kita berbagi dan peduli ini sudah baik nih. Tapi ingat loh, ya kan Tuhan kan lihat hati. Iya. Kalau hati kita lain sedikit, dia tahu itu. Betul. Ini Sando, ini Meyer, ini berbagi peduli ini. Cuman ikutin hukum Taurat aja ini. Untuk Taurat aja biar dianggap benar gitu. Padahal belum tentu. Inilah secara overall ini anak muda ini akhirnya mungkin juga berlaku untuk kita. Antara anak muda ini dengan kita ini sebetulnya tuh beda-beda tipis aja. Betul. Beda zaman aja. Mungkin kalau kita hidup di zaman dia, kelakuan kita sama kayak ini. Ya kan? Jadi mencari Tuhan itu dengan pemahaman sesuai kemauan dan kemampuan sendiri. Dia cari Tuhan kan, maunya sendiri. Sesuai jalurnya lah. Iya. Terus kan merasa duit banyak nih, harta banyak kan, dia pakai standar sendiri. Iya. Begitu ditantang Yesus, jual. Semua loh, Yesus bilang, jualah segala milikmu, ikutlah aku. Ya kan? Walaupun sebetulnya di sini, ya kan, mungkin Yesus ini kan ahlinya perumpamaan. Ya. Ya kan? Tapi karena anak muda ini merasa dirinya mungkin sudah pengetahuannya tinggi, jauh lebih aturan baik. Tauratnya canggih, jadi dia salah mengerti. Maksudnya dia karena konteksnya pikiran dia kan harta nih. Iya. Kan jelas tuh di situ, sedihlah dia karena hartanya banyak. Padahal di sini jualah segala milikmu. Menurut saya ini ya, menurut saya, karena kan kita melihat perikop ini kan juga harus kita minta tuntunan Roh Kudus
kita minta diberikan hikmat untuk memahami ini. Betul. Saya yakin maksudnya Yesus di sini bukan Untuk total jual semua dia bablas jadi kosong nol. gitu ya? Iya, bablas kosong. Enggak, saya yakin enggak. Justru di sini kan Yesus menantang dia, jualah segala milikmu. Mungkin kan maksudnya Yesus, kau bersihkan dulu hatimu. Yes. Kau bersihkan dulu hatimu. Maksudnya dari apa? Dari harta itu. Bukan dalam artian mungkin kan dia pulang, ini rumahku jual, hartaku semua, ya kan? Nah, maksudnya apa di sini bagi-bagikan pada orang miskin? Maksudnya ya dia harus bertindak. Jadi bukan hanya sekedar bicara tapi bertindak. Oke. Jadi modal uangnya aja lah. Udah bagi-bagi ke orang-orang miskin, bagi-bagi. Iya. Tapi Yesus maunya itu bukan hanya berbagi uang itu saja, tapi betul-betul kau pikirkan bagaimana uang ini nanti bisa mungkin meningkatkan taraf hidup orang miskin. Yes. Bukan hanya sekedar kayak kita memberi sedekah lah. Iya. Memang sedekah itu baik, gitu. Tapi lebih benar lagi kalau kita juga memberikan jalan keluar yang terbaik gitu loh. Supaya saya punya pemikiran begini ya. Iya. Kita memiliki berkat lebih. Ya, oke. Tapi bukan dalam artian berkat ini harus kita bagi-bagikan seperti let's say center class lah. Enggak. Ya, Kalau menurut saya betul. tidak seperti itu. Kita punya berkat lebih, kita bagi-bagikan berkat ini supaya berkat ini, orang yang menerima berkat ini dia juga bisa mendapatkan berkatnya sendiri. Ya. Tidak memberikan ikannya tapi kailnya. Iya, atau paling tidak kalau kita tidak bisa memberikan kailnya, kita harus memberikan orang ini pemahaman, pemikiran bahwa dia juga harus mencari kekayaannya sendiri. Yes. Ingat loh, Tuhan kita ini Tuhan yang unlimited. Intinya yang kalau dia mau memberikan satu dunia ini, dia mau jadikan kaya raya pun bisa. Ya. Betul kan? Ya. Tapi dia akan menurunkan berkatnya itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kemampuan setiap orang tidak sama. Betul. Nah, begitupun kemampuan berbagi dan peduli seseorang itu tidak sama. Tapi harus kita garis bawahi, Mayer. Dasarnya itu sama, kasih. Ya. Dasarnya sama, cuma cara berbagi dan pedulinya mungkin bisa diaplikasikan dengan sistem yang berbeda-beda. Tapi kalau selalu kita pikiran anak muda ini nih, anak muda yang kaya raya ini selalu koneksitasnya itu dengan materi. Sempit jadinya Pak. Bukan sempit lagi, cuma materi. Iya, kalau yang saya tangkap dari yang Pak Sandu sampaikan sama seperti Paus yang waktu hari itu datang ke Indonesia yang mengatakan apakah kau jangan hanya memberi tapi pegang tangannya. Iya. Betul. Jadi harus bukan hanya sekedar memberi tapi tidak motivasi kasihnya tuh enggak. Ya kan? Iya. Akhirnya jadi mission care ya I don't care itu. Versusnya jadi Iya, versusnya yang keluar gitu loh. Nah, ini kan yang harus kita pahami bersama dari ayat perikop Markus ini, si orang muda yang kaya ini. Ini dia menarik loh ini. Dia Betul. berdebat loh ini Sangat dengan menarik. dia berdebat loh ini dengan Yesus. Ya kan? Sampai dia juga murid-muridnya aja terakhir ini. Ya kan, murid-muridnya kan Dan nantilah mungkin- di sesi iya. kedua kita bahas. Iya. Di sesi kedua. Saya mau membawa heart listener malam hari ini nih supaya betul-betul memahami, karena antara care dengan I don't care ini bedanya tipis. Iya. Bedanya tipis. Nah, karena itu di sini kita harus berpegang kepada apa yang Yesus katakan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Nah, menurut pemikiran dan pemahaman saya, jualah apa yang kau miliki itu apa yang ada di dalam isi hatimu itu. Kedagingan kita. Iya, kuras dulu. Kasih bersih dulu lah. Intinya jual, kuras lah. Kalau kau sayang yang ini, jual gitu. Ya kan, karena setelah itu baru kita bisa memberi kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Iya. Jadi inilah sistem surga, beda loh ya. Sistem surga sama dunia beda. Jadi kalau kita sistem dunia kan nggak ada nih jual apa yang kau miliki. Karena kalau pemikiran dunia kan jual apa yang kau miliki. Wah, nol dong kita nih. Hitungannya gimana? Seperti yang saya bahas di sesi sebelumnya. Iya, betul. Mission calculation itu kan. Wah, Ukur hitungan dulu. Habis hitungan tadi. ekonomi surga kan sama ekonomi dunia beda. Beda. Iya kan?
Ya kan yang seperti Iya. sebelumnya kan Iya. 5 roti 2 ikan itu loh. Mm-mm. Kan kalau hitungan dunia kan cuma 5 roti 2 ikan. Bisa aja dikasih makan segitu banyak orang. Nggak ada 5 2 kan 7. Iya. Kok jadi 12? Nggak 12 masuk nih, bakul. aneh. Ini juga sama sebetulnya perikop ini sama. Sejalan berarti nih Pak ya. Sejalan. Bagaimana berarti yang bisa Mayor tangkap dari Pak Sando sampaikan, bagaimana kita untuk mulai melihat hati kita, Iya. tujuan kita Kristennya Yesus atau Kristennya Dunia. dunia. Jadi jual dulu, bersikap kuras nih. Ini maksudnya kalau saya tangkap nih pemahaman saya ini kuras dulu lah. Mm-mm. Kuras dulu apa yang di hatimu itu lu buang dulu gitu loh. Karena kalau kita nggak kuras, kita nggak buang, ya kan kita nggak akan bisa melayani orang-orang miskin. Ya Nah karena di sini kan orang-orang miskin ini juga bisa kita artikan Mayor ya. ya Bukan itulah kalau kita pemikiran dunia selalu koneknya ke materi sih. Betul. Orang-orang miskin di sini kan belum tentu dia kurang duit. iya, Bisa juga dia kurang perhatian. butuh teman ngobrol dan lain-lain ya. Bisa juga orang frustasi di sini, maksudnya miskin rohani. Iya. Ya kan? Karena miskin itu pemahaman banyak. ukurannya kan jadinya materi tadi Pak. Kalau tadi betul yang Firman ini katakan, tinggalkan harta itu adalah bukan meninggalkan semuanya, tapi itu bukan menjadi ukuran kita dalam berbagi kasih. Iya. Bukan situ. Makanya si anak muda ini sempit, akhirnya lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan saya yakin di sini banyak hartanya ini dalam bentuk fisik nih, Iya. materi. Padahal maksudnya, Tuhan itu bukan situ ya. aduh Mayor, itulah kadang-kadang kita memahami perkataan Tuhan Yesus itu terlalu sempit juga. Iya. Kalau kayak gitu Tuhan nggak akan ketemu sama orang-orang yang punya harta dong. Iya. Zakheus buktinya. Ya. Heeh. Banyak kan Alkitab kan, jadi seperti saya katakan kan Tuhan Yesus ini kan ahli perumpamaan. Iya. Ahli nomor 1 lah, filsafat dunia kalah sama Iya. dia. Betul. Dia ahli perumpamaan, jadi kita pun harus memaknai, mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan itu juga secara apa ya? Secara naluri keimanan kerohanian kita tuh harus Peka. lebih peka. Dan diresapi Pak. Iya, jangan setelah baca ayat ini kita pulang Iya. sama-sama Mayor, ayo kita jual semua rumah, mobil, semua harta, maksudnya uang di bank. Pokoknya nol. gelandangan lah besok. Besok ya enggak lah. Itu mah kalau kita lakukan itu pasti Tuhan Yesus juga ngomong di hati kita, bukan begitu maksudnya bodoh. Ya kan? Memangnya kamu mau makan apa besok? Ya kan? Iya. Itu. Nah, inilah narasi-narasi Alkitabiah inilah yang harus kita pahami secara bijak. Betul. Dan ini sebetulnya dibuktikan dengan perkataan anak muda, maksudnya dengan kelakuan ini tuh, pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini membuktikan bahwa perikop ini sebetulnya ya itu tadi, nggak seperti itu maksudnya Tuhan Yesus gitu loh. Jadi jelas tuh, ya kan? Jadi dia berpikir sudah baik. Kedua, dia berpikir sudah tidak masalah hidupnya. Dia berpikir sudah mengikuti aturan. Padahal sebetulnya pembenaran diri, kehidupan agamawi, terus pemahaman sesuai kemampuan dan kemauannya sendiri. Demikian, Mayor. Wah, menarik tentunya di segmen pertama ini kita membahas bagaimana Mission Care, Pesus Mission I Don't Care ini membuka pemahaman kita menjadi Kristen yang benar-benar di dalam Yesus atau Kristen dengan tatanan agama itu tadi. Yang kadang-kadang mungkin, ya kalau Mercy percaya malam hari ini banyak yang nggak diketok ya, tapi digedor nih. Untuk kita bisa semakin memahami. Iya. Dan tentunya malam hari ini kami juga rindu untuk Anda terlibat, aktif juga. Boleh memberikan respon Anda di jalur WhatsApp di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Di Facebook ada Budi Prasetyo yang stay dari Kota Metro Lampung. Wah, Wow, Lampung. masih monitor nih ya. Ya, dan juga kami rindu untuk Anda juga boleh memberikan komentarnya di jalur live streamingnya di Facebook ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Tidak ada nama lain yang lebih dahsyat daripada nama Yesus. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Iya, halo listener, kembali lagi masih di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Program ini dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Bersama narasumber kita malam hari ini, Bapak Sando Sutarna dengan topik yang menarik, Mission Care versus Mission I Don't Care. Di segmen awal tadi kita sudah belajar bagaimana memahami anak muda ini di Markus 10 ayat 17-30, yang kaya, yang sudah melakukan segala macam yang Tuhan ajarkan di perjanjian lama. Iya, Segala Taurat. perintahnya, ya semuanya sudah dilakukan. Ternyata Tuhan menyuruh menjual hartanya, dan habis itu dia langsung lari. Menjauh. Wah, segmen kedua seperti apa ini yang akan Pak Sando kupas? Pastinya kepada Pak Sando kembali dipersilahkan. Oke, baik, hard listener, Mayor. Ya. Jadi menyambung dari sesi pertama tadi, kita udah paham ya Ya. bahwa anak muda ini apa sih, what he do. Ya. Nah, sekarang apa koneksitasnya dengan Mission Care ini untuk mengaplikasikan supaya jangan terjadi nih, jangan sampai terjadi Mission Care jadi Mission I don't care. Nah, karena apa? Mission Care dalam menjalankan misinya kita juga harus berhati-hati. Yes. Kenapa? Karena menurut saya ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, suka atau tidak suka, Mission Care ini kita melibatkan kelompok orang yang memiliki dana. Ya. Betul kan? Ya. Saya tidak bicara dana besar atau dana kecil, tapi melibatkan kelompok Yang orang memiliki atau dana. masyarakat yang memang memiliki dana. Itu pertama. Ya. Terus kemudian yang kedua, Mission Care ini melibatkan kelompok strata sosial yang cukup beragam. Yes. Bahkan beragam, Ya. Sangat beragam. sangat beragam. Jadi dari yang berkecukupan, yang cukup, Setengah cukup. setengah cukup, kurang cukup. Mudah-mudahan Tidak ada. saya yakin cuma kurang cukup lah. Iya. Ya kan? Karena kita harus mempunyai iman dan keyakinan bahwa Yes. Tuhan mencukupkan. Iya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang kita ada dalam kondisi kurang cukup. Iya. Nah, inilah yang betul-betul kita harus pahami dan harus berhati-hati. Nah, kenapa? Kita harus menghindari yang pertama, jangan sampai ada anggapan bahwa Mission Care ini kelihatannya sosial. Oke. Kelihatannya sosial, tapi sebetulnya sosialita. Oh. Kelihatannya sosial, Sosial. tapi Sosialita. sosialita. Wah. Kalau kelihatannya sosial, tapi sosialita, disinilah akan menjadi Mission Care, jadi Mission I don't care. I don't care. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang harus kita hindari. Kelihatannya kita peduli, tapi sebetulnya hanya sekedar kita menjaga pandangan masyarakat umum. Yes. Supaya masyarakat umum menilai kita, oh Baik. ini Peduli. Nah ini harus dijaga. Maksudnya akhirnya supaya menjaga pandangan ini, yaitu jadi hanya sekedar kita peduli untuk menjaga nih. Ya. Jangan sampai nanti ada anggapan masyarakat umum mission care udah nggak peduli lagi. Paham kan maksudnya kan? Ya. Seperti anak muda hanya menjaga. Ya. Jadi wah kita hanya jaga aja dah. Jaim, istilah kerennya jaim lah. Di jalurnya pokoknya Jaim, jaga Iya. image. Jaga image. Nah, yang ketiga yang harus kita hindari juga, kita kelihatannya berjalan benar, kelihatan, looks like, Iya. tapi sebetulnya ada beberapa penyimpangan. Bahkan mungkin tidak alkitabiah gitu. Ini banyak terjadi ya kalau di jalur swasta udah nggak usah ditanya. Oke. Tapi di organisasi kekristenan kita nggak bisa hanya looks like benar, hanya kelihatan berjalan benar, tapi sebetulnya kalau kita mau teliti lagi, kita mau rendah hati, kita mau betul-betul membedah, mungkin kita juga masih banyak penyimpangan Yes. yang tidak alkitabiah lah. Ya. Itu loh. Karena apa? Karena kita harus kembali lagi, kita harus mendasarinya lagi itu dengan firman Tuhan. Ya, kita buka nih Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ini nih. Ya kan? Ya. Matius 6 ayat 19 sampai 21 perikopnya tuh hal mengumpulkan harta. Ya, demikian bunyinya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan Ya. pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah ini tadi yang kita bahas. Karena di mana hartamu berada, Di di situ situ juga hatimu berada. Nah berarti marwahnya ini, marwahnya mission care ini juga di mana nih? Karena di mana marwahnya berada, di situ juga. Kalau marwahnya kita care ini kasih, bukan hanya berbicara materi. Oke. Nah, di situ juga hati kita berada. Berarti kan kalau marwahnya kasih, di situ juga kan hati kita berada, berarti hati kita di dalam kasih. Memang bicara kasih ini luas sekali. Ya. Jelas kok, firman juga mengatakan kasih itu tidak berkesudahan. Nah, ini yang betul-betul perikop di atas tadi yang anak muda itu, dan di Matius 6 ini yang hal mengumpulkan harta, ini connect-nya Yes. klop. Di atas tingkah laku manusianya. Nah, di hal mengumpulkan harta ini perintahnya nih. Ya. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Pencuri membongkar serta mencurinya. Ya kan? Ya. Nah, tapi kumpulkanlah. Kadang-kadang ini juga perumpama, apa kata-kata ini kan kadang Bertentangan ya. kumpulkan bagimu harta di surga. Bagaimana caranya store duit ke surga? Mengetahui limitnya juga nggak tahu ya Pak ya. Iya, kan kalau yang nggak berdoa meminta hikmat nih, kumpulkan harta di surga, kan kita masih di bumi. Ya udah jual aja nih, bagi-bagiin aja. Habis. Iya, bisa hati-hati. Di sini kan jelas nih. Di sini kan Yesus kan mengatakan kan maksudnya harta itulah kelemahan terbesar kita manusia itu selalu bicara harta tuh bicara duit. Ya. Padahal yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu kadang-kadang harta itu belum tentu materi. Yes. Ini yang kadang-kadang kita mindset kita nih harus kita kita open. Kita open harta Ya. dua, materi dan non materi. Jadi kita kalau bicara harta, ini harta materi apa harta non materi nih? Ya. Nah di sini yang dimaksud Matius 6 ayat 19 ini jelas nih, harta non materi. Nah di bumi ngengat dan karat merusak. Pencuri ini kan siapa sih? Ini iblis nih. Iblis yang membongkar mencurinya.
Nah, harta di surga ini bukan dalam artian kita store duit ke surga kan? Gimana sih? Ya, kalau kita mikirnya ke situ nggak connect nih. Iya. Tapi yang dimaksud ini adalah harta non materi gitu loh. Karena apa? Kalau ketulusan hati kita, kasih kita betul-betul kita lakukan, itulah kita harta kita di surga. Itu di surga ngengat karena dan pencuri di sini saya yakin maksudnya iblis. Iya. Kalau kasih kita itu betul-betul kita letakkan di surga, iblis nggak bisa curi. Kalau hati kita, harta kita itu adalah kasih, ya berarti dia nggak bisa curi. Kalau harta materi bisa dicuri. curi. Nah, di sini yang dimaksud oleh Matius 6 ayat 19 ini maksudnya nih bukan harta duit setor ke surga ya. Iya. Mana bisa kita transfer gimana? Kan nggak ada M-Banking connect ke atas. Kiris. Kiris kan enggak. Ya kan? Nah, inilah yang maksud saya kita harus membuka open minded kita. Kalau kita berbicara hal-hal yang menyangkut sosial kepedulian, Iya. stop kita mengkonekkan 100% dengan materi. Betul. Banyak hal yang kita bisa lakukan selain non materi. Kita memberikan masukan pemahaman rohani pun itu juga sudah Materi. maksudnya materi rohani. Iya. Yang justru bisa dibagikan. Iya. Karena kalau mungkin Mayer bisa tambahkan Pak di ayat 6 Matius 6 ayat 24 tadi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Iya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang Betul lain. sekali. Nggak bisa. Jadi ini yang saya bilang, kalau kita bicara harta, dunia pasti harta tuh materi. Yes, betul. Kalau kita bicara dari sisi sorga, harta itu bukan materi. Iya. Surga nggak perlu duit, kita perlu duit. Surga nggak perlu duit. Jadi salah besar kalau kita mengartikan ayat yang di sini kumpulkan bagimu harta di surga nih berarti Materi. kita materi Uang lah. uang. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya, betul. Ya kan? Ya. Nah, inilah kelemahan orang-orang berada umumnya. Kelemahan orang-orang berada umumnya itu 5S. 5S nih. Apa nih, Pak? Ya. 5S. Mm-mm. Yang pertama ya, itu S yang pertama itu suka menyendiri. Suka menyendiri. Karena kan beda kasta. Iya. Kan? Jadi dia lebih suka menyendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kelemahan orang-orang berada umumnya nih, memang tidak semua. Sekali lagi heart listener dimanapun Anda berada, tidak semua. Tapi umumnya kelemahan. Kelemahan itu bisa diperbaiki. Nah, tadi yang pertama kan suka menyendiri. Nah, yang kedua nih suka menyalahkan. Suka menyalahkan. Yes. Suka deh, kamu salah, jangan begini. Kamu salah, begini. Kamu salah, begini. Suka menyalahkan. Nah, terus yang ketiga itu suka menghakimi. Suka menghakimi. Udah prejudice, Iya. prasangka, ini pasti begini. Ini pasti begini, ini pasti begini. Nah, terus kemudian yang keempat itu suka menyimpan. Iya, nyimpan. Awas kamu. Segala Ada hal waktunya. disimpan nih, Pak ya. Awas kamu. Ada waktunya. Suka menyimpan. Nah, terus yang kelima, ini yang paling bahaya nih. S yang kelima nih. Suka menghasut. Lengkap nih, Pak ya. Oh, kamu jangan dengerin dia. Begini. Itu nggak ini. Kamu dengerin saya ini. Nah, biasanya kan yang mendengarkan ini kan umumnya nih yang ya mohon maaf ini yang kastanya sedikit di bawah. Jadinya oh ya percaya aja. Itu kelemahannya umumnya. Ya. Suka nggak suka memang kalau menurut analisa saya seperti itu. Suka menyendiri, suka menyalahkan, suka menghakimi, suka menyimpan, dendam. Iya. Dan suka menghasut. Karena kan dia punya egonya tinggi. Jadi kalau egonya terganggu bisa, kamu jangan dengerin. Keluar deh hasutan-hasutan. Itu. Nah, inilah yang
Nih anak muda ini nih, yang tadi di sesi 1, anak muda ini nih 5S nih, pasti nih akibat 5S dia. Ya. Kalau enggak mungkin dia. Gam- Yesus dibantam, intinya Yesus ditinggal sama dia. Kenapa Yesus ditinggal sama dia? Ya 5S ini dia. Betul. Karena dia artinya kalau Yesus udah kasih tahu cara yang benar menuju kerajaan surga, dia nggak terima. 5S inilah yang berlaku untuk dia. Udahlah, nggak perlu Yesus dah sendiri. Dia menyalahkan lagi, dia menghakimi lagi. Ini dia pasti dendam nih, pergi dendam. Tentunya. Kita datang minta pembenaran, Malah disalah. Wah. Dan saya yakin akhirnya dia mengasut tuh, kau jangan dengerin lagi tuh. Nggak bener tuh. Kamu nggak usah cari lagi tuh guru yang namanya Yesus, kamu nggak usah cari lagi tuh. Nggak bener dia ngajarinnya. Nggak ada buktinya sih, tapi feeling saya sih nggak mungkin si anak muda ini pergi begitu saja. Ada mungkin tapi nggak kedengaran rame kayaknya Pak ya. Kan dulu nggak ada medsos. Iya. Kalau medsos sudah di Viral, sudah diviralin itu, diviral mana-mana gitu loh. Yesus ngomong begitu diviral tuh. Akhirnya bisa didemo besok-besok tuh. Nah itulah. Nah akhirnya apa? Akhirnya mission care itu pada dasarnya apa? Kita mengumpulkan harta di surga itu melalui perhatian dan kasih di dunia. Iya. Kenapa harus seperti itu? Yang pertama, kan kita mencari keselamatan di bumi dan Di sorga. Nah, bumi sama dunia itu beda ya. Oke. Bumi, earth, tempat kita tinggal. Dunia itu sistem. Oh. Dunia itu sistem. Nah, anak muda ini, ya kan itu, dia tinggal di bumi menjalankan sistem dunia. Terbukti, anak muda itu udah terbukti. Makanya di sini Yesus kan jelas bilang nih, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, bukan di dunia loh dia bilang. Iya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Maksudnya ini bumi tempat kita tinggal, jangan. Gitu loh. Bumi udah rusak. Yes. Dunia itu sistemnya. Makanya kerajaan surga punya sistem. Nah, ini yang kita bahas di sesi sebelumnya kan yang calculation. Iya. Kalkulasi kerajaan surga dengan sistem dunia itu beda. Pemikirannya juga beda. Ya sama seperti anak muda ini kan. Dia pakai sistem dunia mikirnya. Wah, jual harta. Semua lagi. Jual segala milik. Wah, 0 dong tadi yang Mayer bilang. Wah, 0 nih. Pikiran dia 0. Wah, nggak kena nih ajaran guru ini, nggak kena. Ya karena Yesus mengajarkan adalah yang diajarkan tuh ajaran sistem surga. Yes. Dia membawa sistem dunia. Ya. Jadi sistem surga kan maksudnya jual segala milikmu tuh yang hatimu itu bersihkan. Cara pandangnya. Cara yang berbeda. pandangnya gitu loh. Nah, kenapa seperti itu ya 5S itu tadi, kebanyakan menyendiri, kebanyakan menyalahkan, kebanyakan menghakimi, kebanyakan menyimpan dendam, kebanyakan menghasut. Itu. Nah, umumnya ya orang-orang yang quote unquote duitnya banyak lah. Nih. Yes. Suka nih begini nih. Ya. Ya mudah-mudahan kalau nanti kita kaya raya, kita kaya raya sekali kita jangan begini. Iya. Ini kita diingatkan nih hard listener, termasuk saya dan Mayer malam hari ini, kita semua diingatkan kita jangan seperti ini. Ya kan? Jangan kebanyakan menyendiri. Jangan kebanyakan menyalahkan. Jangan kebanyakan menghakimi, jangan kebanyakan menyimpan dendam, jangan kebanyakan menghasut. Yes. Itu supaya apa? Karena tujuan kita itu adalah mencari keselamatan di bumi dan di surga. Iya. Nah, terus yang kedua, kita juga akan mencari ketenangan dalam menjalani hidup. Betul. Ya kan? Nah, anak muda itu tadi nggak tenang udah hidupnya itu. Iya. Nggak tenang karena dia pikirin itu pasti apa yang Tuhan Yesus katakan dia pikiri itu. Dan mungkin berubah 180 derajat, Pak. Tidak berbuat baik lagi jadinya. Permasalahannya juga kan Alkitab belum ditulis. Jadi dia belum baca nih Matius 6 ayat 19. Janganlah mengumpulkan harta di bumi, dia belum baca. Jadi memang pada akhirnya hard listener dimanapun Anda berada, Mayer,
betul-betul kita harus memahami dasar yang paling dasar. Yes. Dasar yang paling dasar itu adalah hukum kasih. Mm-mm. Itu mutlak. Kan Yesus sendiri bilang tidak ada hukum lain yang menentang hal itu, nggak ada. Mm-mm. Nah jadi kalau sudah tidak ada hukum lain yang menentang hal itu, ya itulah base-nya paling dasar itu. Ya. Alkitab ini kaya raya dengan segala pemahamannya. Jadi kita kalau lihat Alkitab ini jangan melihat seakan-akan ini materi. Enggak, Ya. Alkitab ini kaya raya dengan segala pemahamannya, dengan segala Betul. hikmat kebijaksanaannya. Nah, hikmat kebijaksanaan itulah yang nanti yang akan menghasilkan berkat. Berkat bisa bentuk materi, bisa juga non materi. Ya. Berkat rohani juga bagus. Mm-mm. Hidup hari ini pun juga sudah berkat. Hidup hari ini pun kita masih bisa siaran saat ini. Ya. Itu juga Heart sudah listener masih bisa berkat. dengar. Dengar. Itu pun sudah berkat. Nah, tinggal bagaimana kita tingkatkan lagi pemahaman kita. Ya. Ini udah zaman akhir. Mm-mm. Sebelum siaran tadi kita udah bahas. Iya. Ini sudah zaman akhir. Cukup-cukuplah kita berbicara harta materi itu. Betul. Cukup. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meningkatkan pola kehidupan kita pribadi, lepas pribadi itu, bagaimana kita meningkatkan pola hidup kita ini, ya Matius 6:19-21. Jadi nggak usah kerja dong. Nah ini lagi, kadang-kadang kalau diartiin begitu bisa jadi Bos si malakama nih jadi apa ya? iya. Ya itu kata-kata harta itu tadi. Iya. Nanti dibilang lagi, ya kita santai aja kan, dibilang jangan ngumpulkan harta di bumi. Ngaco lagi kan akhirnya kan. Padahal yang dimaksud dengan harta di bumi itu ya intinya itu jangan juga kita itu hidup bodoh di bumi. Yes. Jadi jangan juga kita terlalu mengikuti sistem dunia. Iya. Sistem dunia pasti berlawanan dengan sistem kerajaan sorga. Itu pasti. Betul. Dan nggak masuk pemikirannya. Gitu. Karena jelas gitu loh. Karena kalau misalnya kita tidak memahami secara benar, yaitu kita merasa care, tapi sebetulnya I don't care. Iya itu. Iya. Menarik tentunya topik kita malam hari ini. Wah, kalau Mayor maunya kalau bisa ada part-part berikutnya ya, karena tentunya memahami mission care versus mission I don't care ini butuh penguatan agar kita semakin bisa memahami dan yang pasti melaksanakannya. Betul sekali. Karena kayak tadi Pak, mungkin yang kita sampaikan malam hari ini kita percaya akan memberkati banyak jiwa, tapi tolong ayo belajar bertindak. Betul sekali. Karena tadi Bapak juga katakan bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Ya. Kalau kita tidak bertindak, mau kapan lagi nih? Nggak ada waktu lagi. Iya. Iya kan? Mm-mm. Nggak ada waktu lagi. Nah jadi heart listener, bisa kita simpulkan bahwa malam hari ini Mm-mm. kita harus berpikir bahwa kita belum baik. Ya. Kita balik sekarang nih, kesimpulannya kita balik. Karena kan si anak muda tadi berpikir sudah baik. Ya. Nah kita harus berpikir bahwa kita belum baik. Mm. Jadi kita harus memperbaiki diri kita hari lepas hari. Nah terus kita juga harus berpikir bahwa hidup kita ini masih bermasalah. Ya. Jadi dengan kita berpikir hidup kita ini masih bermasalah, kita akan bertindak hati-hati. Yes. Sebetulnya juga Alkitab sudah menuliskan Mm-mm. di Joshua itu. Ya kan? Ya. Kita kan mau beruntung. Mm. Apa di situ jelas loh di Joshua dikatakan kamu jangan menyimpang ke kanan, Kanan atau dan ke kiri. Ya. Ikuti aturan yang ada. Renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Itu jelas kok. Maksudnya jangan menyimpang ke kiri ke kanan itu apa sih? Iya. Iya kan? Nah anak muda ini kan menyangka dia juga sudah tidak bermasalah, kan berarti dia akan jalannya lurus Iya. saja. Amsal juga udah bilang, orang menyangka jalannya lurus padahal Berbelok. bengkok. Gitu loh. Jadi pola pemikirannya ini yang harus kita Iya. balik. Dari pola pikir anak muda yang kaya ini harus kita balik. Jadi kita belum baik, kita harus memperbaiki diri hari lepas hari. Mm-mm. Hidup kita ini masih bermasalah. Ya. Nah, masalah kita ini hanya bisa kita bawa dalam doa, kita Ya. minta bantuan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan? Terus kemudian jangan menyimpang kanan kiri, ikuti aturan yang ada. Iya. Jadi kata-kata jangan menyimpang ke kanan dan kiri itu berat loh. Menjaga rule-nya, konsisten. Konsistensi. Iya. Walaupun juga anak muda tadi mengajar dia sudah konsistensi. Iya.
Tapi apa yang kurang? Hatinya yang kurang. Jadi intinya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di situ juga menyangkut apa? Bicara hati. Hati kita ini yang jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, bukan jalan kita. Nanti diartikan, oh saya jalan udah lurus-lurus Iya. aja nih, tapi hatinya masih nyimpang. Jalannya lurus, hatinya nyimpang, ya nggak bisa. Jadi kembali lagi artinya kesimpulannya adalah dua tadi, yang tadi saya udah sampaikan. Jadi Iya. marilah kita bersama-sama mencari jalan menuju keselamatan di bumi dan di surga. Dan kemudian yang kedua, marilah kita cari ketenangan di dalam Tuhan dalam menjalani hidup. Cari ketenangan dalam menjalani hidup. Iya. That's it. Thank you Pak Sando untuk Demikian, waktunya Mayor, malam hari ini. Terima kasih banyak. Wah, Mayor sangat terberkati sekali tentunya dengan topik malam hari ini. Dan kami percaya juga listener yang bagi Anda yang terberkati, yang tentunya mendengarkan program ini, boleh memberikan responnya ya di jalur interaktif di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Kita percaya topik malam hari ini kalau Mayor sangat-sangat memberkati, mengajarkan kita kembali untuk melihat bahwa betul yang kalau orang tua dulu katakan kepada kita bahwa hidup itu adalah proses belajar. Jadi jangan pernah mengatakan sudah hari ini saya sudah paham sudah ini, belajar. Dan kalau yang Mayor tahu kalau manusia itu hidup kalau tidak menghadapi masalah, mencari masalah nih kadang-kadang nih Pak. Hidup sudah banyak masalah. Iya. Janganlah kita mencari masalah lagi. Dia datang sendiri kok. Betul. Dan tentunya terima kasih buat Pak Sando untuk malam hari ini. Kita percaya Pak Sando juga akan diberkati dan tentunya Amin. di segmen berikutnya akan banyak lagi versus-versus lainnya yang memberikan pemahaman kita untuk mari berbagi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu hal yang terpenting. Jadi jangan bawa dunianya nih. Iya. Harus imbang. Imbang. Sorganya ingat karena kita berada di bumi. Oke deh. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita, kembali Mayor mengundang Pak Sando untuk membawa kita dalam doa. Titipannya tadi Pak Gideon katanya tolong didoakan untuk yang rencana nanti ada pembagian subsidi ya di bulan Agustus ya. Ya, dan hal lainnya. Tentunya untuk Presiden Chapter, untuk Pak Yes dan seluruh pengurus. Ya, silakan Pak. Baik, mari heart listener, kembali kita merendahkan hati kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pimpinanmu sepanjang siaran malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Hamba-Mu berdoa juga untuk organisasi Mission Care, baik Presiden Chapter dan juga seluruh pengurus Mission Care dimanapun mereka berada malam hari ini. Biarlah kiranya hikmat, marifat, kebijaksanaan daripada Tuhan dan Roh Kudus juga selalu menyertai mereka. Berdoa juga ya Bapa, kami memohon biarlah kiranya Engkau memberikan kelancaran dan kemudahan untuk acara Mission Care di bulan Agustus nanti, di mana kami akan melakukan pembagian subsidi. Semoga kiranya Tuhan memberkati acara tersebut, baik dari sisi acara maupun dari segi dana dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh panitia. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan Yesus akan membantu dan mencukupkan. Biarlah kiranya heart listener dimanapun Anda berada malam hari ini, berkat daripada Tuhan, dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Dan apapun yang kita kerjakan, biarlah kiranya Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sando untuk waktunya malam hari ini. Dan tentunya hati-hati di jalan Pak Sando. Siap. Dan kita ketemu lagi nanti di segmen berikutnya. Bagi Anda listener di mana-mana Anda berada, terima kasih untuk tetap terus monitor program ini. Dan tentunya kami harus undur diri. Akhir kata, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.